online service GBI Villa Citra di sepanjang minggu ini. Morning Prayer, setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu, pukul 8.15 pagi, live di YouTube channel GBI Villa Citra. Live Prayer, setiap hari Jumat, pukul 7 malam, live di YouTube channel GBI Villa Citra. Rock Kids Bible Study, setiap hari Minggu, jemaat bisa mengaksesnya mulai pukul 9 pagi di YouTube channel GBI Villa Citra. Bagi jemaat Tuhan yang ingin beribadah secara onsite, mulai tanggal 20 September 2020 akan diberlakukan pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan melalui WhatsApp, SMS, atau telepon melalui hotline GBI Villa Citra. Berikut kami akan memberikan tutorial pendaftaran melalui WhatsApp. Buka kontak hotline GBI Villa Citra. Ketik Shalom di awal percakapan, maka jemaat akan menerima pilihan atau teks balasan. Setelah itu jemaat bisa memilih nomor 4 pendaftaran ibadah. Jemaat diminta untuk mengisi formulir pendaftaran ibadah raya secara lengkap dan menjawab secara jujur. Setelah melakukan pendaftaran, jemaat Tuhan akan menerima barcode yang akan dikirim pada setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 pagi sampai jam 3 sore yang dapat jemaat berikan di pintu masuk gereja. Bagi jemaat Tuhan yang ingin beribadah bersama anggota keluarganya, saudara dapat mengisi pendaftarannya satu persatu. Jemaat Tuhan Shalom. Shalom. Sekali lagi saya boleh dengar suaranya, sama-sama katakan Shalom. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini, amin. Amin. Berapa banyak yang sepanjang minggu ini mengalami kasih setia dan berkat Tuhan. Boleh lambaikan tangannya sama-sama. Haleluya. Saya menyapa jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming dari rumah. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita. Mari bersama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Saya menghimbau bagi jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini untuk tetap menggunakan masker selama kita menjalani ibadah kita. Dan mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami bawa hati kami Tuhan, untuk kami bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib, untuk segala karya-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Sebab satu hal yang kami percaya, sebab justru dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Dan kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kesetiaan-Mu yang tidak pernah berakhir, itu yang menopang seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini lagi kami datang kepadamu, kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa korban syukur kami, untuk kami boleh persembahkan hanya bagi nama Yesus, nama yang terbaik dalam hidup kami, nama yang penuh dengan kuasa, nama yang menyegarkan setiap hati kami. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu selain dengan kami menyembah, kami memuji, dan kami bersuka cita sebab kami menerima kemenangan yang besar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap menyembah-Mu lebih dalam lagi. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati boleh bersama-sama katakan amin. Amin. Mari bersama kita
menikmati hadirat-Nya lebih lagi. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Katakan, Kaulah harapan, Kaulah harapanku. Amin. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Kami bersyukur pagi ini, Tuhan. Bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Biarlah segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Bersyukur padamu selamanya. Ini pujian syukur kami, Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Katakan, kasih-Mu besar, Tuhan. Kasih-Mu besar, Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan kami. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan, hidupku di dalam-Mu. Hidupku dalam. Angkat tanganmu sama-sama, katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang menyelamatkan kehidupan kami. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
kesetiaan-Mu kekal dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur. Mari angkat tangan-Mu bersama-sama nyatakan. Kasih setia yang menopang kehidupan kami Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada satupun di antara kita yang tidak menerima berkat Tuhan. Amin. Pagi hari ini lewat pujian ini kita diingatkan bahwa kebaikannya melebihi kehidupan kita. Dan kita mau hargai itu. Kebaikan Tuhan yang paling kecil dalam hidup kita. Keluarga, pekerjaan, pelayanan kita. Kita bisa makan, kita bisa pakai baju yang layak hari ini. Itu semuanya tidak lepas dari kebaikan Tuhan. Dan kita mau bersyukur pagi hari ini. Kita mau sama-sama naikkan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tuhan Yesus yang sudah mengerjakan kebaikannya di sepanjang kehidupan kita. Mari mulai menyembah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau nyatakan dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Semua tidak luput dari kemurahan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa Tuhan? Dengan apa akan Balas segala kebaikan-Mu. Oleh sebab itu kami nyatakan Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap
Tuhan temukan kami tetap berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami bawa syukur kami Tuhan Yesus. Ini pujian kami Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Sebab itu kami nyatakan Tuhan, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. dengan iman percaya kami nyatakan, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. sebab itu kami nyatakan Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, my Lord, my God. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi bersama-sama sambil mengangkat tangan menyatakan, Ku nyanyi haleluya. haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sungguh Kau yang terhebat Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang terbaik. Haleluya. Engkau besar dan ajaib dalam hidup kami. Dan kami siap memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Setiap engkau yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Kita perlu bersyukur karena Tuhan kita baik. Amin. Kasih setianya yang besar dalam hidup kita yang akan terus menopang kehidupan kita. Amin. Umat Tuhan sama-sama katakan dengan saya haleluya. Haleluya. Tuhan baik. Boleh lebih semangat lagi, amin.
Kita berikan pujian yang terbaik. Hey. Kami nyatakan ucapan syukur kami Tuhan yang mengalir dari hati kami. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Sekali lagi boleh sama-sama nyatakan. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Yes. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Angkat tanganmu sama-sama nyatakan. Ku memuji Tuhan seumur hidup kami Tuhan, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Oh Lord, sungguh Kau telah menjadi pertolongan di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Haleluya. Lebih baik lagi, amin, sebab kasih setianya besar. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukan-Mu. Kami pandang tempat kudus-Mu, ya, sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Sama-sama mari nyatakan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu Tuhan. Di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Sama-sama mari nyatakan. Ku memuji Tuhan seumur hidup. Biarkan seumur hidup kami Tuhan, oh Lord, sungguh Kau telah mencari pertolongan di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat kepadamu. Haleluya. Pujian yang sedang kita nyanyikan terdapat di Mazmur 63, dan pujian ini ditulis oleh Daud ketika dia dalam keadaan tidak baik, ketika dia dalam keadaan tertekan, dia ketakutan karena dia hendak dibunuh waktu itu. Tapi dia mau sepakat sama firman Tuhan. Dia katakan bahwa dia pandang tempat kudusnya, dan ketika dia melihat tempat kudus Tuhan, Tuhan menyatakan kemuliaan atas kehidupannya, kekuatan Tuhan turun atas kehidupannya. Amin. Apapun padang gurun kita saat ini, kita percaya bahwa kekuatan Tuhan akan turun. Amin. Kekuatan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Mari sama-sama angkat tanganmu, mari bersyukur lebih lagi kepada Tuhan. Ku memuji Tuhan seumur hidupku. Kami angkat tangan kami Tuhan, menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi pertolongan di bawah naungan sayap-Mu, jiwaku melekat. Praise the Lord. Ku memuji Tuhan seumur hidup.
kita akan bersama memberikan persembahan. Mari yang bertugas dapat maju ke depan dan kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur lagi sebab Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami rindu seumur hidup kami boleh diam di dalam rumah Tuhan. Untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang terbaik. Kami boleh menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Dan terus Tuhan kerjakan setiap karya yang sempurna atas setiap kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang setia, yang dapat kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena Engkau ajaib dan Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kami bawa pujian kami Tuhan. Dan ini yang menjadi harapan setiap kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kami nyatakan lebih dari harta, Kaulah tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kami nyatakan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oleh sebab itu kami nyatakan Tuhan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenang jiwa kami Tuhan. Kami aman bersama-Mu. Bahkan lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku Yes, God. perlu. Amin. Setia, Kau mulia Biar firman-Mu terjadi atas setiap umat-Mu Tuhan. dan selalu Selamanya Kau tunjukkan Tuhan tunjukkan kasih setia yang lebih dari hidup kami Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. dengan hati yang penuh ucapan syukur kami nyatakan kepadamu Tuhan. Oh, Kau Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan. tunjukkan kasih setia. Kami akui dengan mulut kami Tuhan Kau setia. Amin. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu Tuhan yang tinggal tetap dalam kehidupan kami. Kasih setia yang tidak berkesudahan seumur hidup kami Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak kembali. Kau setia, Kau mulia, Dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Inilah ungkapan isi hati kami, ya Tuhan. Kesetiaan-Mu telah terbukti dan teruji berabad-abad lamanya. Ketika kami tidak setia, Engkau tetap setia. Ketika kami berubah dan Engkau tidak pernah berubah, kesetiaan-Mu kekal abadi selama-lamanya. Dan itulah yang kami alami dan kami rasakan sampai detik ini. Melihat pertolongan-Mu, pemeliharaan-Mu, anugerah-Mu, penyertaan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Hari demi hari kami lewati dengan penuh dengan pertolongan Tuhan. Sampai hari ini kami ada di dalam bait-Mu memuji, menyembah, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Semua itu terjadi karena kami mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Saatnya Tuhan, Engkau berfirman kepada kami melalui bibir lidah hamba-Mu. Urapilah dengan anugerah-Mu, urapilah hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu.
Berikan pemahaman kepada kami semua untuk sama-sama belajar dengan penuh dengan kerendahan hati untuk mengerti, memahami isi hati-Mu Tuhan. Apa yang hendak kami kerjakan dan kami lakukan, apa yang hendak kami ketahui tentang kebaikan Tuhan yang tak selama ini, yang tidak pernah habis-habisnya kami pahami dan kami pelajari. Melalui pimpinan Roh Kudus, sedikit demi sedikit Engkau ungkapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap jemaat yang hadir dalam ibadah onsite, ibadah di tempat ini Tuhan, maupun seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang beribadah secara online di rumah, live streaming di rumah. Urapan Tuhan tetap turun kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Tuhan kita baik dahsyat dan tetap belajar disiplin ya Bapak Ibu ya. Hari-hari ini kita melihat bahwa sebelum vaksin COVID ini ditemukan atau disuntikkan ke dalam tubuh manusia, jadi virus ini terus menyebar kemana-mana. Tapi bagaimana cara kita hidup dengan era yang baru, dengan new normal ini, ya adalah menggunakan masker dimanapun kita berada, sering-sering cuci tangan, ya hidup dengan pola hidup yang sehat, bersih, hindari kerumunan orang banyak ya Bapak Ibu Saudara. Dan perhatikan kondisi tubuh kita, pastikan imun kita tetap kuat, tetap sehat, tidur yang cukup, itu akan menolong kita dari kekasih menghindari terpaparnya COVID ini Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, masih menyambung khotbah minggu yang lalu, namun saya kasih judul khotbah saya, beratkah beban hidupmu? Ini pertanyaan saudara ya. Kalau saya tanya, memberikan pertanyaan, berat enggak beban hidup saudara? Pasti saudara akan terdiam, bahkan mungkin 90% akan berkata berat banget ya. Tetapi kita akan mau belajar firman Tuhan hari ini, saudara aku yang kekasih, kita akan temukan jawabannya. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk tema ini, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Yesus datang, saudara aku yang kekasih, bukan untuk meniadakan hukum Taurat, Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Artinya apa saudara? Artinya Yesus datang menggenapi tentang dirinya yang sudah dinubuatkan oleh kitab Taurat. Kitab Taurat itu ada 5 saudara, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah 5 kitab Taurat ini itu saudara yang kekasih ditulis oleh Nabi Musa. Itu nabi yang pertama, itu Nabi Musa, nabi besar saudara. Dia menulis 5 kitab mulai dari kitab Kejadian. Nah saudara yang kekasih, jadi menggenapi, Yesus datang menggenapi semua nubuatan tentang dirinya sendiri yang sudah dinubuatkan oleh kitab Taurat melalui Nabi Musa ya, maupun kitab nabi-nabi. Nah kitab nabi-nabi itu kitab apa? Ya selain Musa, saudara yang kekasih ya, yaitu Nabi Daud, ya disebut juga kitab nabi-nabi, Nabi Yesaya, saudaraku yang kekasih, Nabi Daniel, Nabi Mika, Nabi Yeremia, Nabi Hosea, Nabi Zakaria, saudaraku yang kekasih, dan Nabi Maliaki. Itu kitab nabi-nabi. Jadi Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia, dia sudah dinubuatkan saudara, baik di dalam kitab Taurat maupun kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah kitab Mazmur ini ditulis oleh selain Daud juga banyak penulis kitab Mazmur. Termasuk Musa juga ada disebut dengan kitab Mazmur, di dalamnya ada Musa yang menulisnya, ada Bani Korah,
Bani Asaf, Yedutun, Eltan, dan banyak saudara yang menulis kitab Mazmur. Nah saudara aku kekasih dalam Tuhan, jadi kita melihat bahwa ya apa yang dinubuatkan tentang di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur tentang siapa? Tentang Yesus. Dalam hal kelahirannya sebagai manusia, ya, yang kita kenal dalam peristiwa Natal, dalam penderitaannya, jadi sudah dinubuatkan sebelum Yesus datang, sudah dinubuatkan jauh-jauh hari bahwa dia akan dilahirkan, saudaraku yang kekasih, ya, lewat seorang perempuan, seorang perawan, saudaraku yang kekasih. Lalu dia akan menderita, lalu dia akan disalibkan, lalu dia akan mengalami kematian, lalu dia akan bangkit, lalu dia akan naik ke sorga. Nah saudaraku yang kekasih, jadi Yesus datang menggenapi tentang dirinya yang sudah dicatat atau dinubuatkan dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi maupun kitab Mazmur dari kekasih dalam Tuhan, ya. Nah, cuman satu-satunya peristiwa yang belum digenapi yaitu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Semuanya sudah digenapi, mulai dari kelahirannya. Yesus kan sudah lahir, ya. Makanya kita kalau peringati Natal, kita peringati Yesus pernah lahir ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dia menderita, dia disalibkan, dia mati, lalu dia dikuburkan, dia bangkit, dia naik ke sorga. Nah peristiwa-peristiwa ini sudah digenapi. Cuman satu-satunya peristiwa yang dinubuatkan belum digenapi adalah peristiwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nah saudara aku kasih dalam Tuhan, jadi kita saudara dan saya sebagai orang percaya hanya menunggu satu peristiwa yang dinubuatkan oleh kitab para nabi-nabi maupun kitab Musa maupun Mazmur, saudara. Cuma ada satu peristiwa yang belum digenapi, yaitu kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi saudara dan saya, kenapa kita rajin ibadah, kenapa kita setia? Karena ada satu peristiwa yang belum digenapi dan segera terjadi. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang kembali. Tinggal satu peristiwa lah saudara, yang belum terjadi, belum tergenapi. Itu sebabnya perintah Tuhan Yesus kepada saudara dan saya, kita berjaga-jaga. Ya, selalu waspada, selalu melihat tanda-tanda zaman ini. Kita sudah melihat bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah sangat amat dekat sekali. Peristiwa ini satu-satunya yang belum terjadi, yang sedang saudara dan saya tunggu kapan kedatangannya. Nah saudara kekasih, jadi Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat tentang dirinya yang sudah dinubuatkan oleh kitab Musa, kitab nabi-nabi maupun kitab Mazmur. Minggu yang lalu kita juga sudah belajar Yesus datang untuk menggenapi lambang penembusan, simbol penembusan dan perdamaian yang digambarkan di dalam kitab Imamat. Ya, kitab Imamat itu juga kitab Taurat, saudara kasih dalam Tuhan. Ya, ada 5 macam persembahan, 5 macam korban dalam kitab Perjanjian Lama. Semua korban itu memaknai kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan korban itu adalah simbol, lambang pendamaian. Saudara kasih dalam Tuhan, ya. Nah, kita akan melihat sebentar 5 macam korban persembahan, saudara kasih. 1 korban bakaran. Ya, saudara, orang Yahudi, saudara kekasih, selalu melakukan korban bakaran. Korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Ada 4 korban yang dilakukan oleh orang Yahudi, saudara, setiap kali mereka berbuat salah, berbuat dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kita melihat dari cara mereka untuk bisa berdamai dengan Tuhan ketika mereka berdosa, melanggar
ya hukum Taurat, yang mereka lakukan adalah ambil domba yang tak bercacat, ditumpangin tangannya, lalu disembelih, saudaraku kekasih. Lalu domba itu dibakar, maka disebut dengan korban bakaran. Saudaraku kekasih, ada korban sajian, ada korban keselamatan, korban penebus dosa, korban penebus salah. Jadi semua korban-korban ini adalah simbol, ya, melambangkan korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, Yesus datang untuk menggenapi, saudaraku kekasih, korban, ya, simbol lambang daripada penebusan, pendamaian orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu. Ketika mereka bersalah, mereka harus bawa korban domba yang mereka harus sembelih, mereka tumpangkan tangan, mereka sembelih, lalu mereka dibakar. Itu semua melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, dengan datangnya Tuhan Yesus ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, dia sudah menggenapi semua korban yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada perjanjian lama. Jadi semua persembahan korban adalah simbol, lambang daripada pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah. Itu sebabnya sejak Yesus datang sampai hari ini, ketika Yesus mati di atas kayu salib, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah, yang menggunakan domba sudah tidak berlaku lagi. Karena korban yang sempurna, Yesus Kristus itu menggenapinya, saudara. Dia datang menggenapinya. Nah, itu sebabnya di dalam Matius pasal 5 ayat 17, ya, Yesus datang bukan untuk meniadakan, tapi menggenapi tuntutan hukum Taurat terhadap dirinya sendiri. Nah, saudara, kita akan melihat hukum Taurat itu terdiri dari 613 perintah dan larangan-larangan. Saudara kekasih, jadi orang-orang Yahudi, agama Yahudi ini, saudara, mereka tahu bahwa mereka menjalani kehidupan agama mereka itu sangat berat sekali, ya. Nah, saudara kekasih, jadi hukum ini terdiri dari dua. Bagian pertama itu 248 perintah-perintah yang harus dilakukan. Ini perintah aktif. Artinya perintah ini harus dilaksanakan, dilakukan, nggak boleh tidak dilakukan. Kalau tidak dilakukan berdosa. Ketika berdosa, apa yang mereka lakukan? Mereka akan membawa korban. Mereka akan tumpangkan tangan di atas korban, lalu mereka sembeli, mereka bakar. Itu korban bakaran, korban penebus salah, korban penebus dosa. Kalau saudara, coba saudara bayangkan seandainya saudara hidup di zaman perjanjian lama. Saudara adalah orang-orang Yahudi jasmani seperti dulu. Betapa ribetnya, betapa mengerikannya hidup pada zaman saat itu, saudara kekasih, ya. Begitu beratnya menjalani kehidupan ini. Setiap hari kita berbuat salah, kita harus bawa korban. Saudara, kita melihat begitu mengerikan, saudara. Ya, berapa banyak korban yang harus kita korbankan, ya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun, enggak terhitung jumlahnya, saudara kekasih dalam Tuhan, ya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, sementara bagian kedua itu ada 365 perintah-perintah yang tidak boleh dilakukan, itu artinya larangan. Ada perintah yang harus itu artinya wajib dilakukan. Ada perintah yang dilarang untuk dilakukan, tidak boleh melakukan, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi ada yang diwajibkan harus dilakukan. Nah, saudara, kesempatan ini saya akan menunjukkan bagian yang pertama saja, yaitu 248 perintah-perintah yang harus dijalani, ya, oleh orang-orang yang hidup di perjanjian lama sebelum Yesus datang. Bagaimana cara mereka menjalani kehidupan ini menurut hukum Taurat. Saudara, ketika belajar ini, saudara akan melihat, aduh, kalau saya nggak sanggup deh. Nah, ketika saudara bilang nggak sanggup, saudara pasti nggak akan selamat.
Itulah tuntutan hukum Taurat itu begitu luar biasa. Tapi kalau saudara bisa lakukan, saudara adalah orang yang sangat hebat, perfect sekali saudara. Nah sekarang kita lihat sedikit ya, kita sedikit-sedikit aja. Nggak mungkin saya sampaikan secara detail, tapi saya coba berusaha untuk menjelaskan kepada saudara, walaupun secara singkat. Pertama tentang Allah. Nah saudara aku kasih, tentang Allah saja ada 9 perintah. Misalnya orang Israel harus percaya Allah itu ada. Nggak boleh tidak loh saudara. Ya, yang kedua, harus mengakui bahwa Allah itu Esa. Saudara aku yang kekasih dalam Tuhan. Harus Allah itu dikasihi, mengasihi Allah itu harus, tidak boleh tidak. Keempat, harus hormat dan takut akan Tuhan. Itu sebabnya saking hormat dan takutnya akan Tuhan, orang Israel itu tidak berani memanggil Allah mereka. Mereka memanggilnya Adonai, saudara ya. Dituliskan secara huruf itu pakai huruf Yod, He, Waw, He, Y, H, W, H, ya. Nah, selama ini orang menyebutnya Yehova atau Yahweh, padahal orang Israel sendiri, orang Yahudi sendiri itu tidak berani menyebutkan, ya. Yahweh, Yehova nggak berani. Mereka begitu ketemu membaca Yod, He, Waw, He, 4 huruf itu ya. Itu mereka pasti ngomong Adonai. Karena saking mereka menghormati, saking mereka menguduskan nama ini, mereka nggak berani mengucapkannya. Itu orang Israel. Tapi oleh orang-orang Indonesia, Yahweh, Yehova, itu mereka sendiri nggak berani menyebutkan secara langsung saudara. Mereka begitu ketemu huruf Y, H, W, H, ya. Kalau bacanya yang benar itu Yod, Y itu Yod, H itu He, Yod, He, Waw, He, Y, H, W, H. Mereka pasti ngomong Adonai, ya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, jadi kita melihat hanya tentang Allah saja ada 9 perintah. Belum lagi tentang Pentatuh ini, saudara aku yang kekasih, 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu namanya kitab Pentatuh atau kelima kitab Taurat, saudara aku yang kekasih. Ya, kalau saudara suka belajar, ya, 5 kitab ini, kitab yang pertama disebut dengan kitab Beresit dalam bahasa Ibraninya, kitab Keluaran disebut dengan kitab Shemot dalam bahasa Ibrani, ya tentu ditulis dalam bahasa Ibrani. Sebab Alkitab itu ditulis dalam 3 bahasa. Ya. Pertama bahasa Ibrani, kedua bahasa Aram, yang ketiga bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu dalam Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Sementara dalam kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, hanya sedikit beberapa kitab ditulis dalam bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa apa? Bahasa Aram itu bahasa sehari-harinya bahasa Ibrani, itu bahasa Aramik, ya, atau disebut bahasa Aram atau Aramik, sama, ya. Sementara Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kalau kita melihat tentang kitab 5 kitab Taurat ini, saudara kasih, orang Israel itu harus, ya, setiap orang Israel harus setiap pagi dan malam itu menghafal Shema. Apa itu Shema? Ya, Shema itu sama dengan kredo, sama dengan syahadat orang Israel. Saudara kasih dalam Tuhan, ya. Atau sama dengan pengakuan iman orang Israel. Saudara kasih dalam Tuhan, ya. Nah, pengakuan iman orang Israel atau Shema orang Israel atau kredo orang Israel ini, saudara, cuma hanya satu kalimat diucapkan 2 kali sehari dengan berdiri. Ya, mereka sudah mengajarkan kepada anak-anak sejak anak-anak dalam TK sudah diajarkan. Terdapat di mana? Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Shema
Israel. Adonai Elohim, Adonai Echad. Itulah saudara ya pengakuan iman orang Israel sampai hari ini. Nah saudara, saya kutip sedikit, coba ditampilkan Markus ya. Coba saudara melihat bagaimana ketika mereka mengucapkan kredo pengakuan mereka itu sama dengan azan. Ya, saudara-saudara kita itu azan hampir sama. Nah, saudara mesti tahu ya, muncul lebih mana ya orang Israel, agama Yahudi lebih duluan kan. Agama saudara kita baru muncul abad ke-7. Jadi kita lihat mirip sekali. Nah, dari sini saudara bisa melihat bagaimana. Nah, Shema Yisrael. Israel ini mereka sebut Yisrael. Ya. Shema itu artinya dengarkanlah orang Israel. Shema Israel. Nah, jadi ini doa mereka sudah biasa bagi orang Yahudi untuk mengatakan Shema sebagai doa mereka. Shema Israel, Adonai. Tuh, Adonai. Mereka nggak bilang Yahweh atau Yehova. Nggak boleh sebut itu. Huruf terdiri dari vokal, huruf mati. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, artinya Tuhan itu Esa, Echad itu Esa, Esa, tunggal dalam kesatuan. Shema Israel, dengar hai Israel, ya. Adonai Elohim, Adonai Echad. Nah itu syahadat mereka. Kalau saudara-saudara kita, 2 kalimat syahadat. Kalau orang itu cuma 1 kalimat syahadat. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Adonai hu Elohim. Mereka menghadap tembok berkata, baik Allah mereka sudah hancur, sekarang tinggal tembok. Ini tempat suci ibadah mereka. Adonai artinya Tuhan. Eloheinu atau Elohim itu artinya Tuhan itu Allah kita. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, gitu saudara maksudnya. Ya, oke, sampai di situ aja. Ini hanya sedikit untuk kita mengerti. Kita melihat bagaimana sebagai orang Yahudi, saudaraku yang kekasih, mereka setiap pagi dan malam mereka menghafal Shema, ya artinya mereka menghafal kredo ini atau syahadat ini atau Shema ini. Mereka sudah mengajarkan kepada anak-anak mereka sejak TK, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya, nah kalau pengakuan iman GBI, salah satu pengakuannya Allah itu, Allah yang Maha Esa itu ialah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah itu pengakuan iman gereja kita, ya saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah kita melihat terus tentang bait Allah dan imam. Jadi mereka punya aturan begitu ribetnya saudara, ya tentang saudara tentang Pentahtuh, tentang kitab saja itu ada berapa perintah? 19 perintah saudara. Waduh, mengerikan ya. Harus meneliti, mengajarkan pada anak-anak, kepada orang lain, mengikat tiap kali mereka membaca kitab. Mereka harus taruh semacam kotak hitam ini, baik di sini maupun di tangan. Nah itu orang Israel.
Nggak kayak kita, seenaknya mau baca Alkitab pakai HP, ya mau sambil di kamar mandi, sampai di kantung-kantung. Enggak, mereka nggak bisa seperti itu. Mereka sangat disiplin. Pakai kotak hitam yang dicat hitam itu dari kulit itu, saudara taruh sini, ya sini. Terus tangan mereka diikat, mereka baca. Harus seperti itu. Kalau nggak seperti itu dosa. Begitu dosa mereka harus bawa korban lagi. Ngeri nggak? Hidup beban yang begitu berat, saudara. Ini saya cuman hanya memberikan gambaran begitu ketatnya ibadah orang Yahudi, bangsa Yahudi yang hidup di zaman Taurat, begitu mengerikan, ya. Mengikat pada kening, mengikat pada lengan, membuat jumbai-jumbai pada puncak jubah mereka, ya. Meletakkan mezuzah pada pintu rumah. Di pintu rumah itu ada mezuzahnya, saudara. Ya, setiap kali mereka masuk rumah, mereka ingat, hai, dengarlah Israel, ya, Adonai Elohim, Adonai Echad. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi mereka ingat, saudaraku, seperti itu. Setiap tahun ke-7 seluruh umat harus berkumpul untuk mendengarkan pembacaan 5 kitab Taurat. Raja secara pribadi harus mempunyai Pentateuch, disalin secara khusus. Setiap pribadi atau keluarga menurut agama Yahudi harus, nggak boleh tidak, mengusahakan sebuah kitab Pentateuch yang terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Nah, lalu setiap selesai makan mereka harus memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Ini perintah, saudara, nggak boleh tidak dilakukan. Ini baru yang kedua, saudara. Yang ketiga tentang bait Allah dan imam, ada 28 perintah. Saudara, orang Yahudi harus membangun sebuah bait Allah. Mereka harus menghormati bait Allah. Mereka harus senantiasa menjaga bait Allah. Orang Lewi harus menunaikan tugas khusus dalam bait Allah yang ditetapkan baginya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada berapa? 28 perintah. Aduh, mengerikan, saudara. Terus tentang apa lagi? Tentang berbagai korban. Nah, tadi saya sudah sampaikan ada 5 macam korban. Dan 5 macam korban terdiri dari berapa? 53 perintah. Ampun, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Korban bakaran itu harus tetap dipersembahkan pada setiap pagi dan senja. Saudaraku kasih, nggak boleh nggak. Setiap hari Sabat mereka harus tambah dengan korban bakaran hari Sabat. Saudaraku kasih dalam Tuhan, saudara baca ada 53 perintah, jadi sangat ribet, ya. Dan mereka nggak boleh langgar. Jadi kalau mereka langgar, mereka harus membawa korban. Ada 5 macam korban yang mereka harus bawa, saudaraku kasih dalam Tuhan, ya. Terus tentang apa lagi? Tentang bernasar, ada 4 perintah. Pada saat bernasar, ya, pada masa bernasar, seorang nasir harus membiarkan rambutnya tetap panjang. Ya, kita lihat kalau nasar itu seperti itu, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tentang upacara penyucian, ada 18 perintah. Aduh, ampun deh, saudara, ya. Terus tentang persembahan yang diberikan pada bait Allah. Jadi semua sudah diatur. Enggak kayak kita selebor datang. Enggak, mereka enggak bisa begitu, saudara. Semua sudah diatur secara rinci, secara mendetil dan tidak boleh dilanggar satupun. Ya, tentang persembahan aja ada 19 perintah loh, saudara. Ini perintah. Perintah itu artinya harus dilaksanakan, ya. Saya tidak baca semua. Kalau saya baca semua dan kita pelajari semua, habis waktu. Ini bisa berbulan-bulan khotbah ini, saudara, ya. Tentang tahun Sabat ada 9 perintah, ya. Tentang apa lagi? Tentang burung dan binatang yang dimakan ada 10 perintah. Tentang makanan aja ada 10 perintah. Saatnya menyembelih hewan harus dibagikan bagian menjadi hak para imam. Nggak boleh, kalau potong hewan nggak boleh makan sendiri. Ada bagian harus loh, saudara, dikasih para imam. Jadi diatur sedemikian rupa, saudara, ya. Tentang hari raya. Nah, hari raya ini orang Israel hari ini mereka merayakan Rosh Hosanna, ya.
Rosh Hashanah ini tahun barunya orang Yahudi. Jatuhnya kemarin dan hari ini, 2 hari mereka merayakan, termasuk hari ini. Ya, ada 17 perintah. Jadi bukan sekedar merayakan. Apa perintahnya? Saudara bisa baca di sini. Ya, harus mengadakan perhentian pada hari ke-7, saat awal dan saat hari Sabat harus mengumumkan hari itu sebagai hari kudus. Pada malam hari dan seterusnya. Saudara bisa baca ada 17 perintah. Dan secara detail mereka harus laksanakan. Ini perintah namanya juga, saudara. Dan peraturan tentang kehidupan di dalam masyarakat. Nah, ada aturannya. Bagaimana hidup dalam masyarakat, saudara. Ya, setiap pria harus menyerahkan setengah shikal ke tempat kudus. Harus patuh pada perkataan Nabi itu. Saudaraku kekasih, bila dibutuhkan boleh memilih dan mengangkat salah seorang dari saudara sebagai raja dan seterusnya, ya. Dan tentang berhala ada 5 perintah. Ya, bakarlah berhala-berhala dan segala perlengkapannya. Waduh, saudara. Tentang peperangan, perang aja ada aturannya, nggak bisa main hantem aja. Ada 4 perintah, saudaraku kekasih, ya. Tentang masyarakat ada 13 perintah. Misalnya barang yang dicuri harus dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, ya, beramal kepada orang miskin, memberi sedekah. Nah, memberi sedekah itu ada 8 level sudah sedekah. Nanti kita akan belajar satu waktu ya, tapi hari ini nggak cukup waktunya. Ada levelnya, sedekah yang orang Israel itu harus melakukan sedekah, nggak boleh tidak. Ya, itu perintah, saudara. Enggak kayak kita, masa bodoh, hak saya, mau kasih apa enggak bisa. Kalau orang Israel itu enggak seperti itu. Karena itu perintah, mereka harus laksanakan. Ada level-levelnya, saudara, ada tingkatannya, ya. Beramal kepada orang-orang miskin, lihat orang miskin, masa bodoh, ya, urusan apa sama saya, enggak bisa begitu. Ya, kalau saudara di rumah makan ayam 1 ekor, tetangga nggak ada makanan, saudara nggak bisa makan begitu. Saudara harus membagikan kepada tetangga saudara sebagai orang yang nggak punya makanan. Itu perintah, saudara. Jadi nggak gampang hidup di zaman Taurat. Itu sebabnya Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Mereka hidup di zaman Taurat. Ini baru saudara sampai kepada ya, perintah yang ke-14 tentang masyarakat. Sekarang tentang rumah tangga. Dan rumah tangga aja ada 14 perintah. Dalam rumah tangga kita tuh ada 14 perintah yang harus ditaati. Saudara, enggak boleh tidak. Hormati orang-orang bijak, hormati ayah dan ibu, takut pada ayah dan ibu, meneruskan keturunan melalui pernikahan, menikahlah seturut ketetapan yang ada, enggak asal sembarangan. Ya, pengantin pria boleh bebas dari wajib tentara selama 1 tahun untuk menikmati kebahagiaan di rumah bersama dengan pengantinnya yang baru. Setahun cuman kalau baru menikah, ya. Anak laki-laki harus disunat, tidak boleh tidak. Jika seorang mati dan tidak meninggalkan keturunan, maka salah seorang dari saudara harus mengambil janda yang ditinggalkan mati oleh suami sebagai istrinya. Begitu, saudara, diatur sedemikian rupa. Enggak boleh tidak. Semua ada ayatnya. Jadi Musa menulis hukum Taurat di Gunung Sinai sebegitu detailnya. Nah, coba saudara puyeng enggak kira-kira kalau saudara hukum Taurat itu ditetapkan. Kalau Yesus tidak datang menggenapi, saudara harus ikutin seperti ini. Bisa mati berdiri kita, saudara. Nggak sanggup hidup seperti itu, ya. Tentang pelaksanaan hukuman. Oh, nggak bisa asal hukum, ada 7 perintah. Ya, saudara aku kasih dalam Tuhan, ya. Terus tentang budak, saudara punya budak, punya hamba, ada 4 perintah, nggak bisa asal-asalan, saudara, ya. Tentang kerugian, ada 13 perintah, ya. Ketetapan praktis yaitu pemberian ganti rugi juga berlaku bagi kerusakan atau kerugian yang dilakukan oleh manusia, kerusakan atau kerugian yang dilakukan oleh hewan. Waduh, kita punya piaraan kita merusak pagar orang, kita mesti ganti. Nggak bisa katakan, wah itu kan binatang, saya nggak mana tahu. Nggak bisa, ya. Kalau ada tetangga seperti kayak rumah kita ada anjing masuk berak, masa bodoh tetangga. Kalau sana nggak bisa, mesti ada ganti ruginya. Nah, diatur sampai sedemikian rupa, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Terus juga
Ini ada 13 perintah tentang ganti rugi. Jadi totalnya semua 248 perintah. Larangannya ada berapa? 365, totalnya 613. Keblinger saudara. Sanggup gak mentaati seluruh hukum Taurat? Saudara sudah bisa membayangkan, aduh ngeri ya. Makanya Yesus datang untuk menggenapi supaya saudara dan saya tidak hidup di zaman di mana Taurat itu berlaku dan dituntutkan kepada saudara. Kalau dituntutkan saudara hidup di zaman Taurat, satu pun tidak ada yang selamat karena tidak ada satu manusia pun yang sanggup melakukan hukum Taurat secara sempurna kecuali Yesus Kristus. Dia satu-satunya manusia yang menggenapi hukum Taurat. Nah, sekarang baru kita masuk kepada tema khotbah kita. Beratkah beban hidupmu? Iya, berat banget. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, berat banget saudara. Ya, nah, sekarang kita lihat. Sekarang kan saudara dan saya hidup dalam perjanjian baru kan. Nah, sekarang kita lihat. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Saudara bisa membayangkan ya, oh kenapa Tuhan Yesus mengundang. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Yesus ngomong kepada orang Yahudi yang hidup memikul beban yang berat. Ada hukum 613 membuat mereka terbungkuk-bungkuk, berat banget beban hidup. Tuhan katakan, mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya, sekarang kita lihat dulu kata Paulus dalam Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat ini, Ibrani 12 ayat 1, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada dua beban yang membuat orang Kristen, orang percaya, tidak fokus kepada Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Ya, yang pertama itu beban hidup. Nah, beban hidup manusia itu apa? Mulai dari pekerjaan. Ya. Dan beban masalah. Ya. Beban masalah itu beban apa? Beban dalam rumah tangga, beban sakit penyakit, beban ekonomi, saudaraku yang kekasih, ya. Itu beban. Dan ada juga beban sebenarnya kita yang ciptakan. Saya kasih contoh ini saudara. Ini beban loh saudara. Coba saudara lihat. Ada nggak saudara hidup di area ini? Itu jadi beban. Misalnya mengejar prestasi hanya demi mendapat pengakuan orang lain. Saking pengen diakui saudara kekasih. Saudara kejar pengen dapat juara. Pengen jadi bintang. Ya, pengen jadi begini. Supaya orang mengakui, saudara tuh hebat, saudara tuh diakui, dijempolin, kira-kira seperti itu. Ini beban, saudara. Yang kedua, terlalu bernafsu, ingin cepat kaya, ini juga beban. Ada enggak orang yang seperti itu hidupnya? Ada. Maka jadi beban untuk dirinya, hidupnya enggak rileks, enggak santai. Bebannya begitu berat. Kenapa? Karena dia pengen punya nafsu, pengen kaya, saudaraku yang kekasih. Terus yang ketiga, sangat perfeksionis. Perfeksionis ini artinya pengen sempurna, ya. Perfeksionis yang berlebihan karena tidak ingin dilihat orang bahwa dia ada kekurangan. Ya, ada jerawat sedikit, waduh dia gimana gitu, rambutnya ini sedikit, aduh dia nggak bisa terima. Pokoknya aduh dia pengen perfect. Beban hidup seperti itu, capek hidup seperti itu. Nah, kenapa kita nggak bisa fokus kepada Yesusnya? Beban-beban seperti itu, ya. Maka itu membuat kita capek, beban berat. Terus berusaha keras membeli sesuatu yang sebenarnya jauh di luar kemampuan kita. Ada nggak orang hidup seperti itu? Hanya demi diterima di lingkungan, supaya orang, hebat loh handphonenya bagus ya. Waduh ini handphone mahal ini.
Padahal kita nggak mampu nih. Kita paksakan untuk dapatkan dengan cara kredit bayar yang empot-empotan. Akibatnya mungkin kita bisa bayar, tapi mengorbankan anak, mengorbankan istri, mengorbankan yang lain. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Nah itu beban. Ya, tanggalkan beban. Kata Paulus, memanipulasi keadaan kita yang sesungguhnya karena malu atau gengsi. Ngapain kita mesti malu? Ngapain mesti gengsi? Hidup apa adanya. Kalau saudara bisa cuma beli sepatunya harga 500, kenapa saudara malu? Mendingan apa adanya, inilah kemampuan saya. Kalau saudara hanya mampu bisa beli motor, kenapa mesti paksakan? Belum waktunya saudara paksakan mati-matian beli mobil. Sampai itu menyekek hidup saudara. Jadi beban yang berat. Tidur pun susah karena sudah waktunya ya akan bayar cicilan, tagihan dan sebagainya. Itu maksudnya saudara ya. Terus ketakutan, kekhawatiran, trauma, dendam, kemarahan, kekecewaan. Ini penyakit psikis, masalah beban psikis kejiwaan. Ini juga beban. Makanya kenapa Tuhan selalu katakan serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Jangan marah, jangan dendam, jangan sakit hati, jangan kecewa. Karena itu jadi beban dalam hidupmu. Ya saudara ya. Nah saudara aku kasih dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua dosa. Jadi kenapa orang gak bisa fokus kepada Tuhan Yesus? Karena ada beban hidup. Yang kedua karena dosa. Dosa itu perbuatan yang dilakukan, yang melanggar perintah Tuhan. Karena keinginan hawa nafsu kita ikuti, jadi dosa. Nah dosa ini juga beban, saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita mau datang ke Tuhan, kita takut hidup ini kayaknya ada pikulan yang berat, ada dosa. Kita enggak jadi orang yang merdeka. Ini beban saudara ya. Segala hal yang menghambat perjalanan kita bersama dengan Tuhan untuk maju bersama dengan Tuhan, itu jadi beban. Jadi beban membuat kita jadi lelah. Beban ini membuat hidup kita menjadi letih, lesu. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi ada kabar baik bagi yang berbeban berat. Yesus kasih undangan, marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat. Ya, kabar baik yang berbeban berat yang pertama, Tuhan Yesus sudah menanggung beban dan dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Pada waktu di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Dalam bahasa Ibraninya tetelestai. Dalam bahasa Ibrani nislam. Artinya sudah genap. Artinya sudah sempurna. Sudah diperdamaikan. Dosamu membuat engkau bermusuhan dengan Allah. Sudah diperdamaikan karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi kamu gak punya beban lagi. Yesus sudah menanggung beban dosa yang kamu pikul selama ini karena kamu tidak mampu menjalani hukum Taurat. Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Jadi orang Kristen itu saudara kalau ngerti kebenaran ini, nggak usahlah pikul bebanmu saudara. Kan Tuhan sudah tanggung. Kenapa kita sok kuat pikul beban kita? Makanya serahin sama Tuhan Yesus, dia sudah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Kan begitu saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Ya, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 28, pikulah kuk yang kupasang. Tuhan pengen kasih beban. Tapi beban yang Tuhan berikan itu ringan. Bukan beban yang diberikan oleh hukum Taurat itu berat. 613, aduh mati saudara, gak kuat. Tuhan katakan datang kepada saya. Saya ganti beban. Beban yang ku kasih itu kuk. Itu sama dengan beban ya. Seperti kayu yang taruh di atas sapi atau kerbau itu kuk saudara. Ya, itu beban. Nah, Tuhan ganti, Tuhan melihat aduh orang Yahudi, orang Israel hidup di bawah hukum Taurat itu 613 mereka harus taati. Seandainya mereka, katakanlah mereka bisa melakukan 612. Satu saja mereka gagal, tetap salah. Artinya kan setengah mati, sampai kapanpun mereka tidak mungkin bisa
melakukan secara sempurna. Yesus datang. Yesus tawarkan, ya. Tawarkan apa? Kuk, tawarkan beban. Maka ayat 30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beban yang Tuhan tanggungkan ke atas pundak saudara dan saya, itu ringan Tuhan bilang. Enggak 613, cuman 2 bebannya. Hukumnya cuman 2. Maka inilah hukum dari Tuhan Yesus, hukum kasih. Pertama, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budimu. Nah saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti bisa mengasihi sesama. Makanya orang Kristen itu nomor 1 harus mengasihi Tuhan. Kalau engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan, engkau pasti mengasihi sesama. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak keberatan untuk melayani Tuhan. Senang banget karena apa? Ekspresi kasih itu pengen menyenangkan hati Tuhan, pengen melayani Tuhan, pengen memuliakan Tuhan, ya. Tidak mau menyakiti hati Tuhan, kan begitu saudara. Kalau seorang suami mengasihi istrinya, dia nggak mungkin menyakiti hati istrinya. Kalau seorang ayah mengasihi anaknya, dia nggak mungkin menyakiti hati anaknya. Begitupun sebaliknya, kalau seorang anak mengasihi orang tuanya, dia nggak mungkin melakukan sesuatu yang menyakiti orang tuanya. Sama, kalau kita mengasihi Tuhan, nggak mungkin punya pikiran untuk menyakiti hati Tuhan. Apa itu menyakiti hati Tuhan? Melakukan dosa, melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Berarti kita akan hindari. Maka 10 hukum Taurat itu tergenapi di dalam hukum kasih. Makanya Yesus mengatakan, dia menyimpulkan hukum Taurat yang 613 itu cuma dengan 2 hukum. Ringan banget. Tuhan sendiri yang ngomong saudara. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Maksud beban yang Tuhan Yesus tanggungkan ke atasmu, ke atas orang-orang Yahudi, itu ringan. Selama ini orang Yahudi berat. Kenapa? 613. Ya, aduh ampun deh. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan cuma 2 bebannya. Ya, kasih kepada Tuhan Allahmu dan kasih kepada sesamamu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah sekarang kita lihat dalam Ibrani pasal 12, saya mau tutup saudara. Ibrani 12 ayat 2 sekarang ya. Ibrani 12 ayat 2. Oh enggak ada di sini saudara. Keluar dulu saudara. Markus coba lihat. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kepadaku, marilah kita melakukannya. Nah ini himbauan dari Rasul Paulus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah hidup orang Kristen, tadi saya sudah katakan, kenapa sih kita nggak bisa fokus kepada Yesus? Karena beban. Ya, apa yang membebani hidupmu? Gengsi, penampilan, ya. Pengen hidup menyenangkan orang lain, pengen punya style-style tertentu kita paksakan. Jadi beban, jadi fokusmu cuma itu. Bukan fokusnya kepada Yesus, beban hidupmu. Ayat ini menganjurkan kepada kita, mari kita melakukannya dengan mata. Jadi mata kita itu tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus akan memimpin kita dalam iman yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Nah, saudara, ya. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Jadi kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Dia rela memikul salib. Jadi kita disuruh fokus kepada pengorbanan
Yesus di atas kayu salib. Ya. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Disuruh ingat. Ingat kepada Yesus. Jangan hal-hal yang bersifat duniawi, ini semua sementara, semua sifatnya enggak ada yang kekal. Lalu dikatakan dengan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan tuh nggak mau kita menjadi lemah dan putus asa. Kenapa kita bisa menjadi lemah dan putus asa? Karena fokus hidup kita itu terhadap beban dan dosa. Ada orang Kristen hidupnya cuma mikir, aduh gua ini berdosa banget, gua ini dosa. Tuhan katakan sudah selesai dosamu. Dosa kita sudah selesai di atas kayu salib, sudah ditanggung. Maka ekspresikanlah sukacitamu dalam hidupmu sehari-hari, dalam ibadahmu, dalam dimanapun kita. Kita ini dosa saya sudah ditanggung. Saya sadar dosa saya sudah ditanggung di atas kayu salib. Tuhan bilang sudah selesai. Jadi kita sukacita, beban kita sepertinya lepas. Tuhan kasih beban yang baru. Bebannya cuman kasih Tuhan Allahmu. Kasih sesamamu manusia. Kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, gak mungkin kamu menyembah berhala. Karena itu menyakiti hatinya. Itu kan jelas. Kalau kamu mengasihi sesamamu, gak mungkin kamu mengkhianati, gak mungkin kamu membunuh, gak mungkin kamu membenci. Karena kita mengasihi orang tersebut. Jadi hukum itu sudah disimpulkan, sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Saudara aku kekasih di atas kayu salib. Saudara pernah lihat onta? Onta apa unta ya? Nah saudara, unta ini adalah binatang mengangkut beban. Yang hidupnya itu selalu ada di padang gurun, di padang pasir. Ya Indonesia susah lihat unta karena nggak punya padang pasir. Sudah kalau ke Israel, sudah kamu lihat unta. Karena memang di situ padang gurun, padang pasir. Ya, jadi beban hewan yang mengangkat beban. Saudara pernah lihat? Kalau saudara lihat unta ini, dia tuh gak pernah mengeluh. Walaupun hidupnya itu mengangkut beban. Dia tidak pernah lari dari kenyataan hidup ini, saudara. Nah, apa yang bisa kita belajar? Saudara. Nah, unta ini, saudara, kita bisa belajar. Setiap hari, sebelum dia mengangkut beban, unta itu pasti berlutut. Pada waktu kami mau ke Gunung Sinai, ya, untuk sampai di bawah kaki Gunung Sinai itu, biasanya berangkatnya itu Gunung Sinai itu jam 2 subuh. Ya, targetnya itu sampai ke atas puncak itu jam 6 pagi. Jadi bisa melihat sunset. Setelah itu langsung cepat turun. Karena kalau kesiangan itu matahari itu terik, menyengat dan kita nggak kuat. Makanya selalu guide lokal mengatakan untuk sampai ke sana ya kita harus naik onta. Naik onta. Jadi sebelum naik onta itu pasti berlutut. Sebelum dia mengangkut beban, dia itu berlutut, saudara. Nah, kita naik. Begitu sudah kita naik di atas pundaknya, ya, dia mengangkut beban kita. Dia langsung, kita bisa kaget. Ada yang kaget jatuh. Ya, ada teman kita hamba Tuhan kan sudah dikasih tahu berkali-kali, cuman dia meresponnya salah, kaget. Harusnya nggak usah kaget begitu, ya. Dia kan sudah berlutut onta itu. Kita ya pegang aja ininya. Ada pegangannya kan, dia begitu naik tinggi sekali kan onta. Dia kagetnya akhirnya dia jatuh. Aduh, cedera. Repot, saudara. Itu sering terjadi, saudara. Nah, apa yang kita bisa belajar dari unta, saudara?
Unta itu binatang yang mengangkut beban. Tapi dia nggak pernah lari dari kenyataan hidupnya. Dia tidak pernah mengeluh tentang hidupnya. Tapi yang kita bisa belajar adalah sebelum dia mengangkut beban, dia selalu berlutut. Nah, apa makna rohaninya, saudara? Hidup kita, setiap saudara dan saya punya beban. Setiap hari. Ada beban ekonomi, beban pekerjaan, beban masa depan, beban. Belum lagi beban dosa yang membuat kita itu rasa gak yakin. Tuhan tuh bisa berkati kita, Tuhan bisa tolong kita, Tuhan bisa dengar doa kita. Nah, belajarlah dari unta, seekor binatang yang memang desain oleh Tuhan untuk menjadi kendaraan di padang pasir. Bagaimana cara dia menjalani hidup ini untuk mengangkut beban? Dia berlutut. Seberapa berat beban persoalan yang saudara hadapi dalam hidup ini? Kalau setiap hari engkau awali hidup saudara, memang beban itu kita nggak bisa buang. Apalagi engkau sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, engkau punya tanggungan beban loh saudara, terhadap istri dan anak. Masa kamu mau lari dari kenyataan? Berat. Belajar dari unta. Apa yang unta lakukan? Sebelum dia angkut beban, dia berlutut. Sebelum menjalani hidup yang berat, penuh dengan beban ini, berlutut. Artinya rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka engkau akan kuat menjalani hidup ini. Kau tidak perlu lari dari kenyataan. Jangan jadi orang yang cengeng, saudara. Mau lari kemana? Di mana-mana saudara akan menemukan beban hidup yang berat. Tapi kalau saudara tahu caranya, supaya beban itu jadi enteng. Lewati hari demi hari sebelum engkau mengangkut beban. Di dunia pekerjaanmu, di dunia usahamu, di dunia sekolah, di dunia pendidikan, di dunia manapun. Berlututlah, merendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka saudara dan saya akan diberi kasih karunia, kemampuan untuk menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan. Fokusnya tetap kepada Yesus. Dialah akan memberikan saudara dan saya kelegaan. Tuhan kiranya menolong semua kita yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Tidak perlu lari dari kenyataan hidup ini. Tidak perlu mengeluh menjalani hidup ini, saudara. Fokus kepada Yesus, andang kepada Yesus. Nanti tim worship kita akan memimpin kita menyanyikan nyanyian ini. Bapa kau setia. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Tenanglah Jiwaku aman bersamamu. lebih dari harta. Mari kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dari iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan dengan mengabaikan keheningan, tekun memikul salib,
ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ingat akan selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan saudara dan saya menjadi lemah, jangan menjadi putus asa. Saudara dan saya diberikan anugerah kekuatan. Semua beban yang berat sudah dikenapi Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib. Mari menjalani hidup ini dengan mata tertuju kepada Yesus. Sebelum kita menjalani hidup yang penuh dengan beban yang berat, berlututlah, merendahkan dirimu di bawah kaki Tuhan Yesus. Maka engkau akan kuat menghadapi berbagai beban masalah dalam hidup ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beratkah beban hidupmu? Benar. Kalau engkau lihat, engkau fokus beban hidupmu, masalah, persoalanmu, itu berat, saudara. Coba pandang Yesus, lihat Yesus. Arahkan matamu tertuju kepada Yesus. 2000 tahun yang lalu, dia datang menggenapi. Dia tahu beban hidup kita berat. Dia memberikan tawaran, dia memberikan undangan spesial. Marilah, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku. Aku lemah, lembut, dan rendah hati. Kuk yang kupasang kepadamu, itu bebanku ringan. Beban yang kupasang dalam pundak hidupmu tidak berat. Tidak seperti Musa menaruh beban yang berat kepada bangsa Israel. Aku datang membawa kasih karunia. Aku datang membawa diriku untuk menggenapi beban yang berat yang kamu tidak mampu memikulnya. Semua aku tanggung di atas tubuhku, di atas kayu salib. Dan Yesus sudah mendeklarasikan bahwa itu sudah selesai. Finish. Tetelestai. Nisla. Sudah sempurna. Sudah diperdamaikan. Sudah selesai.
Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Seberat apa beban masalah persoalan hidupmu? Fokus, lihat Yesus. Jangan lihat persoalanmu, jangan lihat masalahmu. Lihatlah Yesus. Dia tekun memikul salib sampai mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes. Terima kasih Tuhan. Dan bebaskanku jauh hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat mari kita nyanyikan sekali lagi sama-sama Bapak Ibu Saudara. Sujud di altarnya. Bawa beban persoalan masalah di bawah kaki Tuhan. Percayalah, Dia memberikan anugerah. Dia memberikan kasih karunia, kemampuan. Engkau mampu, engkau sanggup. Maka jangan putus asa. Jangan kecewa. Beban yang berat itu Dia sudah selesaikan. Dia sudah tanggung di atas pundak, bahkan tubuhnya di atas kayu salib. Demi saudara dan saya yang Dia cintai, yang Dia kasihinya. Haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kekuatan terjadi saat datang di altarnya. Mari angkat dua belah tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Karena kasih dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan